Di mana yang menyebab itu mungkin karena adanya pergerakan atau tebakan dari beberapa planet dan jatuh ke dasar bumi. Yang di mana pada saat jatuhnya meteor itu menyebabkan dasar bumi akan terkurung di dalam meteor tersebut. Nah, untuk lebih memahami materi kita, ini telah menyiapkan beberapa materi dan sebelumnya nanti kita bermain bersama-sama tujuan dan materi yang telah disiapkan ini. Kita kesediaan ketua mengambil fokus. Oke, materi kita pada hari ini yaitu tentang sistem surya. Nah, apa ada tujuan belajar sistem surya ini? Mari kita baca secara bersama. 1, 2, 3. Setelah dapat dua. Setelah dapat pastikan materi. 3. Setelah dapat materi. 4. Setelah dapat materi. Oke. Nah, kita sudah mengetahui apa saja tujuan pembelajaran kita, maka kita langsung saja masuk di materinya. Oke. Sekarang kita masuk di sistem surya bagian matahari. Nah, apa saja lapisan-lapisan yang terdapat di matahari? Kita dapat melihat di atas ini. Apa saja? Yang pertama korona. Kita bisa melihat di gambar itu bagian korona itu berada di luar. Itu adalah lapisan luar dari matahari. Di mana pada lapisan matahari itu bagian dari korona ini, mana memiliki suhu kurang lebih 1 juta Kelvin. Ya, itu di sana ada di sana. Nah, kemudian yaitu kronosfer, yaitu lapisan yang bertindak sebagai atmosfer. Di mana itu ada di bawah 8,5 cm itu. Ya. Nah, di mana itu ketebalan daripada kronosfer yaitu 1,500 km. Ya. Selanjutnya yaitu fotosfer. Fotosfer ini terbagi atas dua, yaitu zona radiasi dan zona konveksi. Nah, di mana zona radiasi ini yaitu bagian yang meliputi inti matahari. Sedangkan pada zona konveksi ini yaitu terjadinya proses konveksi ya pada bagian tersebut. Biasa gambar di mana ada ketebalan setiap lapisan tersebut. Dapat dilihat, ya. Jelaskan dari belakang ya. Oke. Lanjut kita masuk ke inti matahari. Ini inti matahari itu yang menarik ya. Ya. Itu adalah lapisan paling dalam yang menjadi pusat terjadinya reaksi fusi atau antara atom hidrogen dan helium. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi aktivitas matahari. Ada aktivitas matahari antara lain gravitasi, inti matahari atau kemudian tidak api atau fiksi, kemudian suat matahari. Nah, dari kami bisa melihat di buku kalian ada di situ penjelasan yang lebih lengkap. Nah, jadi ini yang kalian sampaikan di sini adalah ringkasan namun kita akan mencari dan menggali apa saja yang dimaksud dengan aktivitas matahari yang terdiri dari matahari ini. Yang pertama yaitu gravitasi. Ya. Apa itu gravitasi? Adanya pukulan impelan yang bukan tersuat pada matahari, ya kan? Kemudian lanjut ke inti matahari atau noda matahari. Apa itu noda matahari? Yaitu adanya daerah gelap, ya, adanya daerah gelap pada fotosfer yang dimana adanya bentuknya itu terbentuk dan memiliki suhu paling rendah di antara daerah lainnya, ya kan? Kemudian lidah api. Apa itu lidah api? Bisa dibacakan di buku? Kami bisa membaca kita. Lidah api merupakan dampak dari gangguan yang terjadi pada atmosfer. Gangguan gas tersebut menyerupai lidah api besar warna merah dengan variasi bentuk yang dapat menyerupai pita, siput, spiral, atau gunung. Ya, bahkan ataupun kan sudah tahu memang bentuk api dari bentuk pita, ya kan tadi hidup siput juga ya. Jadi itu adalah gambar api ya. Ada api yang terdapat pada aktivitas matahari tersebut yang bisa memancarkan cahaya. Kemudian lanjut ke suara matahari atau proses terjadinya ledakan, ya, ledakan besar yang terjadi pada atmosfer matahari. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi lain. Nah, dari awal ibu sudah menanyakan apa saja jenis-jenis atau macam-macam lain. Nah, ibu sudah menanyakan di atas PPT ibu bahwasanya planet ini terdapat 8 planet dan satu matahari yang dimana sebagai pusat tata surya yang dimana memiliki gravitasi terbesar, ya, memiliki gravitasi terbesar. Nah, kita masuk pada materi. Nah, materi tadi sudah ibu sampaikan bahwasanya itu adalah pusat dari tata surya yang memiliki massa dan gravitasi yang sangat besar. Nah, di planet ini terdapat 8 planet yang dimana planet tersebut akan mengelilingi matahari. Nah, apa saja planet kita? Yang pertama tadi Merkurius. Nah, Merkurius ini bisa diartikan sebagai bintang fajar. Nah, ada yang bisa melihat berapa ukuran daripada planet itu. Contohnya misalnya Merkurius itu. Nah, Merkurius itu terletak pada orbit yang berjarak 57,91 juta kilometer dari matahari. Itu jarak jauhnya dari matahari ke Merkurius. Nah, sedangkan pada Venus, dapat kita lihat dari buku bahwasanya jaraknya itu sekitar 180 juta kilometer dari jarak matahari ke Venus. Nah, selanjutnya bumi. Tidak asing lagi ya, bumi. Yang mana yang dihuni itu adalah
makhluk hidup yang kita sendiri termasuk di dalamnya ada manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Nah, di bumi ini memiliki jarak antara matahari dengan bumi yaitu kurang lebih 150 juta kilometer. Selanjutnya yaitu Mars. Ya. Bisa dilihat Marsnya itu bentuk warnanya ya, dan kecil. Ya. Beda lagi dengan Jupiter, ya, warnanya besar. Kemudian Mars ini memiliki jarak antara matahari yaitu kurang lebih 6,8 juta kilometer. Kemudian ke Jupiter. Jupiter ini adalah planet terbesar. Ya, bisa dilihat dari gambar di atas. Planetnya lebih besar dari planet yang lain, ya kan? Nah, berapa jarak antara Jupiter antara matahari ke Jupiter? Yaitu kurang lebih 15.000 juta kilometer. Nah, selanjutnya yaitu Saturnus atau planet bercincin. Dari yang lain ini, dari gambar ini, yang lebih cantik kayaknya Saturnus ya. Ya kan? Saya ibadah lebih suka kalau dibandingkan dengan planet ini, yang planet ini lebih suka ke planet cincin. Kenapa dia beda dari yang lain? Ya, punya. Kalau jauh ini kan ya, dimana jarak daripada matahari ke Saturnus itu yaitu 116 juta kilometer. Kemudian Uranus ini planet berdiri. Kalau misalnya di kutub utara, mana ya lebih dingin, ya kan? Tapi lebih dingin di planet Uranus. Jadi manusia tidak bisa hidup di sana. Nah, berapa jarak antara matahari ke Uranus? Yaitu 26 juta kilometer. Nah, suhu terendah di sana itu bisa mencapai minus 224 derajat Celcius. Ya. Kemudian planet terakhir Neptunus, planet biru. Yang itu adalah planet biru cantik warnanya. Nah, jarak antara planet tersebut dan matahari ke Neptunus yaitu kurang lebih 50.000 juta kilometer. Oke, sudah bisa memahami dan mengerti jarak antara matahari ke planet yang lain? Sudah? Sudah. Saya rasa sudah luas ya tadi. Nah, masuk makan. Oh, tadi kan udah jelas. Nah, sebelum kita lanjutin materi kita, ada kelas semua untuk SDG biar semangat itu. Semangat, oke? Nah, ini semua. Nah, bisa menyiapkan yang lain. Ya. Nah, ini ya. Buka tutup. Terus. Ya. Oke, angkat ini ya. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Bertepuk tangan. Gelung. Lalu tertawa. Jatuh tangan. Gelung. Hatiku senang. Bisa kan? Nanti jangan lama cepat ya. Oke, biar jelas materinya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Bertepuk tangan. Gelung. Lalu tersenyum. Gelung. Hatiku senang. Jangan salah ya. Siapa yang salah nanti berdiri di depan. Oke? Ayo, semangat. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Bertepuk tangan. Gelung. Lalu tersenyum. Gelung. Hatiku senang. Cepat. Buka tutup. Bertepuk tangan. Lalu tersenyum. Gelung. Hatiku senang. Silakan ya. Ya, saya nyanyi kita bergerak. Oke? 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Bertepuk tangan. Gelung. Lalu tersenyum. Gelung. Hatiku senang. Cepat ya. Buka tutup. Ayo ya, cepat. Ya. 1, 2. Matiin. Harus main bergerak ya. Bergerak. Di mana berdiri dulu? Oke ya. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Oke. Sampai cepat. Gimana ya? Jangan putih. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Bertepuk tangan. Gelung. Lalu tersenyum. Gelung. Hatiku senang. Kalau tidak bergerak. Ayo lagi. Coba kasih cukup. Ayo. Ayo masuk lagi. Ayo. Masih ke belakang. Ayo. Ikuti mereka ya. Oke. Semangat. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Bertepuk tangan. Gelung. Lalu tersenyum. Gelung. Hatiku senang. Oke, semangat. Oke, semangat. Oke, kita lanjut ke materi. Mari kita lihat laptop. Nah, kita masuk ke materi tentang asteroid atau planet. Nah, kita tentu ya. Untuk dasar. Itu ibarat dapat kita ya. Ya, kayak otomatis ini lah, seperti itu ya. Tapi kalau di luar angkasa beda cerita itu, ya. Nah, apa itu asteroid? Itu adanya batuan, yaitu pecahan batuan dari luar angkasa yang itu tersusun dari beberapa kumpulan debu dan es itu sekali. Nah, bagaimana penampakan asteroid ini? Kita lihat di atas apa? Nah, bahwasannya asteroid ini biasanya ada di beberapa planet, yaitu sudah disebutkan yaitu Mars dan dia ada di sekitaran itu, bahkan dia juga bisa ada di planet itu. Ya. Kemudian orbit asteroid itu ada yang berbentuk bulat, lonjong dan permukaannya sangat
yang membuat meteor itu panas. Jadi tidak boleh didekati kita tidak boleh dekat situ. Selesai kita terbakar ya. Karena panas sudah terbakar ya. Kemudian jika sudah terbakar sudah ada apinya, tentu saja tingkat tersisa dengan yang kurang masih terkuat, tapi sudah menjadi panas. Sampai dengan nanti, rata dengan kita. Jadi jangan kita sampai dengan adanya meteor sudah jadi hasil dengan kita. Nah, kemudian kita masuk ke komet ini, yaitu bintang kulit yang merupakan benda langit yang mengorbit pada matahari dengan garis orbit yang sangat lonjong, di mana terbentuknya serpihan kristal-kristal es laku. Nah, dapat dilihat di atas, ini pasti sering lihat ya. Itu benar nanti lagi, saya bintang jatuh. Seperti itu ya. Bintang jatuh. Harapan, itu kita sebentar. Kita siap, tidak benar ya. Kalau memang saya mungkin hanya dengan bintang jatuh saja. Semua naik, semua sana ya, semua pacar. Oke, mungkin itu saja yang menjadi materi kita pada pagi ini. Nah, mungkin jika ada pertanyaan dari kami, dipersilakan. Dan nanti setelah kita selesai dari jawab ini, maka kita akan membentuk kelompok. Ya. Kelompoknya nanti terdiri dari 3 kelompok, dan satu kelompok ada 6 orang. Oke, siapa yang bertanya? 2 orang saja. Oke, silakan berdiri. Ini kan kita jarak bumi matahari kurang lebih 150 juta kilometer. Apa akibatnya jika jarak bumi matahari lebih dekat atau lebih jauh dari sekarang? Ya, lanjut. Sebenarnya bagaimana matahari mengalir dari bumi? Bagaimana tadi? Mengalir dari bumi. Itu lebih menjawab, ada yang bisa menjawab. Oke, jawab oleh keluar. Jawabannya ya. Karena matahari mengaruhi di bumi itu memberikan energi kepada manusia dan tumbuhan atau hewan atau dalam itu contohnya dari manusia itu memberikan energi sistem tertentunya itu menyukai di kepanasan atau ketika matahari pada tumbuhan itu memberikan energi sekitar tumbuhan dari menjadi suhu. Oke, itu saja sebenarnya. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih. Naiwa melengkapi bahwasanya benar sangat berpengaruh bagi kita manusia ketika adanya matahari, baik kita manusia, hewan dan tumbuhan. Kita tumbuhan. Tentunya kalau misalnya tidak ada matahari, gelap saja, itu tidak kehidupan, ya, tidak akan hidup tumbuhan tersebut. Begitu juga dengan hewan. Kalau misalnya hewan, biasanya kalau di hewan yang ternak yang dimakan itu kelautan, ya. Tapi kalau hewan-hewan yang lain, bagaimana cara mereka bisa mencari makan mereka di belakang kita? Ya kan, tidak ada matahari. Oh, ada tentang nggak ya? Mereka terbang, kalau mereka bisa aja ke lubang-lubang, ya. Begitu juga manusia. Itu yang menurut bagaimana? Tentunya kalau kita hanya berada di tempat yang gelap saja, tidak ada cahaya, tidak ada cahaya, maka tubuh kita ini lemah, tidak ada tenaga, tidak ada energi. Ya, itu tidak terlalu kita. Kita butuh makan. Sebenarnya untuk mereka berkita. Kalau misalnya lingkungan tersebut mungkin kita di lingkungan kita tanah ini, tentunya mereka atau tumbuhan itu tidak hanya menggunakan air atau kita hidup pada bawah. Itu yang matahari juga bisa berpengaruh bagi mereka. Tapi juga proses untuk bisa berpengaruh kembali tumbuh ya dari yang tidak ada akarnya lama-lama hidup dengan bantuan dari sama matahari proses mereka. Selanjutnya pertanyaan daripada Rio. Ada yang menjawab? Pertanyaannya kan jika bumi dekat dengan matahari dengan bumi dekat dengan matahari. Nah, jika bumi dekat dengan matahari, maka bumi tidak akan kehidupan. Karena semua dalam di bumi tersebut akan kering. Karena semua tanah akan terbelah dari arah kehidupan dan panas. Dan karena jika bumi jauh dari matahari, maka adanya suatu panas dingin di atas kehidupan sehingga manusia tidak bisa hidup. Ya, terima kasih atas kata bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ferdi. Ya, oke, saya masuk. Oke, benar saja bahwasanya itu sangat tidak mungkin kalau misalnya bumi kita kalau kopinya nanti kita pilih itu ya, next itu ya. Oke, bahwasanya kalau misalnya bumi kita ini berdekatan dengan matahari, jalan yang dekat. Bagaimana bisa terbakar ya? Yang tidak mungkin. Sebab benda-benda yang ada di sekeliling kita harus terbakar, tidak mungkin terbakar. Kalau misalnya kita berada di bagian planet yang paling jauh, itu tinggi, hari bawah itu, kamu sudah jadi kita akan menjadi satu yang aku kita. Jadi tidak terbakar. Kalau saya saja di suhu 20 berapa ya? 24, 26. Kalau udah ada 2 besar pasiennya sudah berdiri. Sudah muncul air tanah ya, karena itu masuk tidak tahu dari. Jadi tidak bisa kita bisa lagi dengan suhu. Kalau misalnya planetnya jauh, maka suhunya pasti 5,5 derajat Celcius tidak bisa kita capai ya. Oke, terima kasih untuk semua pertanyaan yang tadi mereka. Dan oleh karena itu, ibu ada lembaran kerja dalam PPD ini. Nah, ibu akan memberikan PPD itu kepada kalian. Bukan bentuk kelompok ini. Bentuk kelompok dan kelompok. Itu pasti nggak? Ya, kita tutup aja pertanyaannya. Kita dapatkan 2 meja. Jadi, mulai.
Gimana udah? Oke, terima kasih. Yang sudah selesai kelompok 2 ya. Kelompok 1, kelompok 3. Ingat belum selesai. Oke, yang sudah selesai dulu ya. Satu lagi. Oke, sudah. Nah, kelompok 3 udah. Nah, kalau sekali udah kan, ini sebenarnya. Oke, sudah selesai. Maka Ibu mau bersedia kelompok 1, 2, 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Nah, kelompok 1. Urutan yang saya Mereka juga mendapatkan 12 anggota sistem penyemprotan matahari, 2 Meteor, 3 Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, asteroid, meteor, dan komet. Letak sebelum atau letak matahari sebagai itu nomor 1 indikasi Meteor, 2 Venus, 3 Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, 8 Neptunus, dan tengah-tengahnya matahari. Tarik garis pada kota yang mau bergerak. Planet panas, planet paling terang mengenai suatu titik yang tidak memiliki sendiri disebut tidak terjawab garis bawah dengan Jupiter. Memiliki cincin planet terbesar kedua sebagian besar bekas dan jaringan memiliki 5 benang satelit yang terbesar menang kita. Organisasi yang menjawab Saturnus. Bahwa Nabi pencarian planet yang terdapat kehidupan milik satelit bulan, Isis, manusia sebagian besar hidrogen dan terdapat asing modern terbiasa dengan alam. Terima kasih. Kelompok 2. Ini nggak sama kan? Oke. Mereka akan baca 1 matahari, 2 Jupiter, 3 Meteor, 4 asteroid, 5 Bumi, 6 Mars, 8 Venus, 9 Venus, 11 komet, 11 Pluto. Kita akan melakukan hal sesuai. 1 Venus, 2 Venus, 3 Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, 8 Neptunus, dan jaringannya matahari. Tarik pada kota yang membuat daunnya. Terus panas dan jalan daun keras, kemudian dari segi sebelah yaitu matahari. 2 memiliki dan kuat sebagai bentuk atas dan bawah, jadi ada 3
Oke, terima kasih. Namun info koreksi di tugas ketiga itu bukan bumi, bukan Mars, itu matahari, tapi Venus. Venus. Yang warna merah. Ya, itu Venus, bukan matahari, bukan Jupiter. Oke, lanjut kelompok 3. Ada salah-salah. Matahari, meteor, Saturnus, bumi, Venus, Jupiter, Uranus, Neptunus, Mars, komet, asteroid, Mars. Berdasarkan apa yang paling sesuai. 1 Venus, 2 Venus, 3 bumi, 4 Mars, 5 Uranus, 6 Saturnus, 7 8, 7 Jupiter, 8 Saturnus, 8 Saturnus. C. Tarilah garis pada kotak yang berwarna merah. Planet terpanas, planet paling jarang, berwarna coklat keputihan, tidak memiliki satelit, disebut dengan gejolak, yaitu Venus. Memiliki cincin, planet terbesar kedua, sebagian besar berupa gas dan cairan, memiliki 15 satelit atau yang besar dengan kita. Yaitu Saturnus. Memiliki satelit yang berwarna tidak berkawan, planet yang terdapat kehidupan, memiliki satelit bulan, memiliki atmosfer sebagian besar, sebagian besar ada bintang kolom. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Namun, tugas nomor 2 itu kenapa harus berat? Tidak terurut, ya. Nah, coba dibaca kembali di sana. Di bagian tengah itu adalah matahari. Kemudian nomor 1 itu Merkurius, 2 Venus, kemudian 3 bumi, baru 4 Mars, baru 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, dan yang terakhir Neptunus. Oke, berikan tepuk tangan kepada saya. Terima kasih. Dan lembaran kerjanya bisa dibuka ke depan. Oke, terima kasih. Dan mungkin saya ingin membahas ada lagi tugas yang diberikan kepada kalian. Namun terima kasih kepada kami semua. Memang ini walaupun ada sebagian yang mengisi tidak terlalu tidak sekali, ya, itu tidak sekali berarti. Nah, sekarang kita akan masuk ke setelah selesai tugas kelompok ini kita akan ada tugas individu, ya, tugas pribadi dan kembali ke tempat masing-masing. Dan sekarang kita akan menutup pelajaran. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita, tentunya ada kesimpulan. Kita menemukan secara keseluruhan apa yang menjadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ini kesimpulannya, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Matahari merupakan pusat tata surya yang dapat memberikan sinarnya sendiri. Lapisan matahari terdiri atas corona, fotosfer, dan inti matahari atau core. Aktivitas matahari antara lain gravitasi, inti matahari, atmosfer, bintang api, dan suatu matahari. 2. Dalam sistem tata surya, bintang adalah matahari, sedangkan planet yang berorbit pada matahari dalam sistem tata surya antara lain Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 5. Asteroid atau planet Dino pada poin titik merupakan benda langit berbentuk tidak berlaku dengan susun dari kumpulan batu es, debu, dan metal. Contoh asteroid yang antaranya Ceres, Pallas, Vesta, Hygiea, Titania, dan Mars. Nah, oke, kita tutup pembelajaran kita pada ini. Dan sebelum itu menyampaikan motivasi pada kalian bahwasanya jangan pernah berhenti-henti untuk belajar. Masa depan kalian bukan hanya sampai saat ini, tetapi ada kehidupan. Jadi jangan puas dengan apa yang sudah tercapai, tetapi yang percaya ada usaha pasti akan tercapai di masa depan. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, mengaku dosa kami, dosa kami yang telah kami Allah. Karena kepanjangan kesehatan Tuhan selalu menjaga dan memperbaiki. Itulah saja kami Allah nanti di dunia sama Allah, ya sama kita Tuhan. Amin.